Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang kedua di materi evolusi, yaitu tentang seleksi alam. Nah, seleksi alam ini sangat berkaitan dengan evolusi, khususnya ya teori evolusi yang digagas oleh bapak evolusi, yaitu Charles Darwin. Nah, Darwin itu mendefinisikan bahwa evolusi itu sebagai descent with modification. Descent artinya keturunan, modification itu artinya perubahan, modifikasi. Jadi spesies itu berubah dari waktu ke waktu, lalu terbentuk spesies baru dan memiliki common ancestor, atau common ancestor ini disebut dengan nenek moyang bersama. Nah, kenapa bisa demikian? Karena alam semesta, bumi itu dinamis, berubah-ubah. Sumber daya yang tersedia terbatas, sedangkan setiap organisme itu cenderung untuk terus menghasilkan keturunan. Nah, oleh sebab itu muncullah seleksi alam yang menyebabkan populasi harus beradaptasi. Lingkungan akan menyeleksi karakteristik mana yang lebih cocok ya terhadap perubahan tersebut. Nah, di sini ada quotes dari Charles Darwin yang mungkin bisa menjadi pegangan bagi kita semua. It's not the strongest of the species that survives, not the most intelligent that survive. It is the one that is the most adaptable to change. Jadi tadi ya, bahwa kehidupan itu dinamis. Nah, kita sebagai manusia dituntut untuk bisa beradaptasi terhadap perubahan. Apabila kita tidak bisa beradaptasi, maka kita akan tersingkirkan gitu ya. Nah, berikutnya yaitu seleksi alam. Ya, seleksi alam ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu variasi, kompetisi, adaptasi, dan baru nanti ada seleksi. Jadi ya, yang pertama itu adalah variasi. Makhluk hidup tercipta dengan banyak variasi yang berbeda-beda, bahkan dalam satu spesies yang sama. Oleh sebab itu kita kenal adanya keanekaragaman tingkat gen ya, karena memiliki gen-gen yang berbeda-beda. Contohnya di sini ada kupu-kupu ya. Ada yang memiliki sayap kuning dan ada yang memiliki sayap coklat. Lalu variasi ini ya itu akan diseleksi. Akan terjadi kompetisi dulu ya, kompetisi. Bahwa setiap organisme cenderung untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya keturunan ya. Nah, nanti baru ada proses adaptasi. Organisme mana yang paling bisa beradaptasi terhadap lingkungan. Di sini kita lihat bahwa ulat yang berwarna coklat ini ya, dia cenderung akan lebih banyak jumlahnya karena mereka hidup di batang pohon yang berwarna coklat juga, jadi lebih sulit dicari oleh pemangsanya. Sedangkan ulat hijau dia lebih mudah terlihat, maka jumlahnya akan lebih sedikit karena lebih mudah dimangsa. Oleh sebab itu, ya, seleksi akhirnya terjadi. Ya, alam akan memilih karakteristik mana yang paling bisa beradaptasi terhadap kondisi dan situasi. Nah, variasi ada 3 mekanisme utama di mana variasi genetik
di antara individu dalam satu spesies itu dapat terjadi. Jadi kan awal muasal proses seleksi itu adalah terbentuknya variasi. Nah, variasi ini dapat terbentuk 3 cara ya, atau 3 mekanisme. Yang pertama mutasi. Ini udah kita pelajari bahwa mutasi itu adalah berubahnya komposisi genetik dari suatu organisme baik di level gen ataupun di level kromosom yang tentunya nanti akan mengubah fenotip atau sifat fisik fisiologis dari suatu organisme. Dan tentunya nanti karakter ini ya atau fenotip yang baru ini akibat mutasi ini itu bisa menjadi buruk bagi suatu organisme ya, hingga menyebabkan dia tidak bisa lolos seleksi, ataupun bisa jadi menguntungkan ya, sehingga dia lebih sesuai dengan kondisi lingkungan. Tuh. Lalu yang kedua ada meiosis. Nah, di meiosis kita ketahui ya pada proses pindah silang ya, itu akan terbentuk variasi kromosom ya, karena adanya perpindahan lengan di antara kromosom homolog ya satu dengan yang lainnya, sehingga terbentuklah banyak tipe ya dari sifat yang dibawa oleh kromosom tersebut nantinya. Yang kedua ada independent assortment. Ini pada metafase 1, bahwa kromosom-kromosom homolog ini nanti dia akan berpasangan dan berpisah secara bebas. Nah, pasangan-pasangan ini apabila semakin banyak kromosomnya, maka kombinasi yang akan terbentuk itu akan semakin banyak pula gitu ya. Dan ini yang akan mengakibatkan variasi genetik terjadi apabila kemungkinan-kemungkinan variasi ini yang nantinya akan membentuk organisme tertentu apabila terjadi proses perkawinan atau fertilisasi. Dan yang terakhir ada reproduksi seksual ya. Jadi seperti kita ketahui kalau reproduksi seksual itu dikategorikan atas dasar adanya kombinasi 2 sumber genetik yang berbeda ya. Kalau misalkan level bakteri, mereka kan tidak punya alat reproduksi ya, tapi mereka dapat dikatakan melakukan reproduksi seksual apabila terjadi percampuran atau penambahan ya dari materi genetik yang baru yang berbeda dari yang sebelumnya, seperti itu. Nah, hal-hal tersebutlah yang nantinya akan membentuk variasi dalam satu spesies yang sama. Nah, setelah variasi berikutnya adalah kompetisi. Nah, di sini ada salah satu tokoh yang menjadi dasar pemikiran Darwin ya. Ada Thomas Malthus. Sebenarnya dia ahli ekonomi. Nah, di sini ya spesies itu cenderung akan menghasilkan keturunan yang lebih banyak dibandingkan daya dukung lingkungan. Apabila resource sumber daya itu melimpah, maka populasi akan tumbuh secara eksponensial. Jumlah organismenya akan tumbuh secara eksponensial. Tetapi dengan meningkatnya jumlah populasi ini tentunya akan berakibat pada sumber daya akan semakin menurun ya. Apabila jumlah populasi yang meningkat tidak diimbangi dengan sumber daya yang tersedia, maka akan terjadi kompetisi di sana. Nah, apabila organisme yang berhasil lolos kompetisi, berarti dia akan bertahan ya. Apabila tidak lolos, maka dia akan mati atau bahkan bisa punah. Nah, konsep inilah yang menggagas tagline Charles Darwin, survival of the fittest. Ya, jadi
bertahan hidup untuk dengan sifat yang paling cocok ya terhadap kondisi dan situasi gitu. Misalnya kita ambil contoh kayak manusia seperti itu ya. Kalau manusia itu yang paling sering kita jumpai adalah manusia yang berpigmen normal, yang pigmentasinya normal. Sedangkan yang albino itu sangat jarang. Kenapa? Mungkin ada orang yang menderita albino itu akan sulit untuk mendapatkan keturunan gitu ya. Karena tidak ada orang yang mau memiliki keturunan yang albino juga. Akhirnya lama-kelamaan sifat albino ya semakin sedikit atau memang sedikit seperti itu. Nah, beda hal di kelinci. Kalau kelinci itu justru kelinci yang putih bersih, tidak ada corak, itu lebih disukai. Oleh sebab itu orang-orang akan cenderung untuk mengembangbiakan atau mengawinkan kelinci yang albino, sehingga populasi kelinci albino lebih banyak dibandingkan dengan populasi kelinci dengan varietas yang lain ya. Gitu. Jadi ini berkaitan juga dengan konsep selective breeding yang sudah kita pelajari sebelumnya. Lah, setelah seleksi ada adaptasi. Nah, adaptasi ini ada beberapa jenis, ada struktural atau kita kenal dengan adaptasi morfologi. Ya, ada adaptasi behavioral atau perilaku, fisiologi, biochemical, dan developmental. Jadi di sini ada contoh landak ya. Landak itu kenapa memiliki duri ya? Bisa jadi dulu ada variasi landak yang durinya lebih pendek atau tidak memiliki duri yang begitu tajam. Nah, mereka beradaptasi demikian adalah untuk bertahan hidup dari predator. Itu contoh dari adaptasi morfologi atau struktural. Lalu ada adaptasi behavioral. Ternyata kalau dia cuma punya duri saja itu tidak serta-merta bisa melindungi dia dari predator. Akibatnya mereka berusaha untuk gimana caranya lebih efektif untuk menghindari dari predator. Akhirnya mereka menggulungkan badannya ketika ada predator. Itu adalah adaptasi behavioral atau perilaku. Lalu berikutnya ada adaptasi fisiologi. Nah, untuk lebih efektif melindungi diri mereka dari predator, mereka juga memiliki indera pendengaran yang lebih sensitif dibandingkan dengan organisme lain ya. Jadi kaitannya dengan fungsi tubuh ya, itu merupakan contoh dari adaptasi fisiologi. Nah, berubahnya proses-proses tadi itu nantinya akan mengakibatkan perubahan ya frekuensi alel. Frekuensi alel itu apa sih? Frekuensi gen-gen yang terdapat dalam satu populasi ya. Nah, misalkan di sini kita lihat pada generasi pertama antara tikus coklat dan tikus hitam itu 50-50. Nah, tetapi karena yang hitam itu lebih gampang dimaksa oleh predator ya, maka jumlahnya semakin sedikit, maka alel A kecil di sini ya itu jumlahnya semakin sedikit pula. Nah, proses ini yaitu melibatkan proses tadi adaptasi, seleksi dan juga perkawinan di sana ya. Dan hingga akhirnya kita temukan di generasi ketiga hanya tikus coklat semua yang tersisa. Di sini kita bisa lihat frekuensi alelnya berubah dari masa ke masa ya. A besar dan A kecil di awal sama ya untuk mengkodekan warna coklat dan warna hitam, tapi di akhir sebagian besar itu memiliki alel A besar atau gen A besar. Nah, berikutnya ada radiasi adaptif ya. Radiasi adaptif ini adalah perubahan bentuk tubuh akibat
respon terhadap perubahan lingkungan. Nah, contoh yang paling relevan dengan konsep radiasi adaptif ini adalah ya, yang diamati oleh Charles Darwin ketika di Galapagos, yaitu uh, burung finch ya. Jadi awal muasalnya burung finch ini berasal dari daratan Amerika, benua Amerika. Lalu mereka terdampar di Kepulauan Galapagos yang memiliki karakteristik alam yang sangat berbeda-beda antara satu pulau dengan pulau yang lainnya, dan ini memaksa nenek moyang burung finch ini untuk beradaptasi di tiap lingkungan yang berbeda tadi ya. Mereka melakukan proses perkawinan, mutasi, seleksi, adaptasi, dan akhirnya terbentuklah banyak spesies burung finch baru dengan karakteristik morfologi yang berbeda-beda ya, yang paling sesuai dengan lingkungan yang mereka tinggali. Nah, salah satu pulau di Kepulauan Galapagos ada yang namanya Daphne Major ya. Nah, ini contoh konkret ya, kita melihat perubahan frekuensi alel dalam organisme di sana ya, yaitu yang menentukan ukuran dari paruh burung. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada 2 diagram atau tabel batang ya. Diagram batang yang biru itu menunjukkan kondisi sebelum kekeringan ya. Kalau yang orange itu menunjukkan kondisi setelah kekeringan. Di sini sebelum kekeringan kita bisa lihat ya, rata-rata ukuran paruh itu berada di kisaran 8,8 ya. Namun setelah kekeringan terjadi itu rata-rata ukuran paruh ya, kedalaman paruh itu dia di 9,8. Nah, ini menandakan bahwa kondisi lingkungan ini ya akan mengakibatkan perubahan morfologi. Dalam hal ini ya sebenarnya berkaitan dengan perubahan frekuensi alel tadi ya. Alel atau gen yang memiliki paruh tebal itu akhirnya jadi lebih banyak. Kenapa? Karena kondisi kering ini mengakibatkan tumbuhan-tumbuhan berbiji di sana memiliki lapisan kulit yang lebih keras. Akibat ya si burung-burung finch ini harus beradaptasi dengan memperkuat paruh mereka. Seperti itu. Berikutnya ada resistensi antibiotik. Nah, ini kasusnya sering kita temui ya sekarang ini ya. Jadi Staphylococcus aureus itu adalah jenis bakteri yang menyebabkan penyakit kulit dan lebih lanjut bisa mengakibatkan pneumonia. Nah, awal mulanya bakteri ini itu bisa dikontrol dengan antibiotik methicillin. Namun karena kondisi tertentu ya, pemakaian antibiotik yang tidak terkendali ya, tidak membunuh semua bakteri dan lain-lain, mengakibatkan ada bakteri-bakteri yang bisa bertahan terhadap antibiotik tersebut ya. Di sini disebutnya MRSA, Methicillin Resistant Staphylococcus aureus. Nah, karena si bakteri ini akhirnya dia melakukan konjugasi, reproduksi seksual dan lain-lain, mengakibatkan bakteri lain ya itu bisa memiliki karakter yang tahan terhadap antibiotik ini. Oleh sebab itu kita dianjurkan untuk mengkonsumsi antibiotik secara menyeluruh sampai tuntas gitu ya, sampai bakteri-bakterinya itu mati semua. Ya, mungkin itu saja untuk pembahasan tentang seleksi alam ya.
Berikutnya kita akan bahas topik tentang kladistik ya. Sekian, apabila ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.